Semenjak Anya hamil, Fabian jadi semakin sadar kalau yang dia butuhkan hanya keluarga kecilnya itu. Perlahan juga bayangan tentang Miska menghilang dari dirinya. Walaupun Miska di Singapura dengan susah payah menahan semua kerinduannya. Kehamilan Anya kini sudah menginjak usia 7 bulan. Hari ini di rumah mereka mengadakan syukuran untuk kandungan Anya. Bu Rita sendiri yang menyiapkan segala sesuatunya. Bu Rita sangat menanti-nantikan cucunya karena teman-temannya sudah banyak yang memiliki cucu, jadi dia sedikit iri. Mama bawa apa aja sih? Kok sampai harus nyewa mobil pick up segala? Tanya Fabian yang keluar menyambut mamanya yang baru datang itu. Ini loh Bi, barang-barang untuk cucu mama. Kalian udah siapin kamarnya kan? Udah mah, tapi memang belum ada barang-barangnya sih. Kata Anya, mama yang mau ngisi. Jadi ini semua buat di kamar bayi mah. Iya Bi. Oh iya, Anya mana? Itu mah lagi siap-siap di kamar. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Bu Rita mengecek catering makanan dan snack serta souvenirnya. Sedangkan Fabian melihat Anya di kamar. Mama sudah datang sayang. Fabian hanya membuka sedikit pintu kamar memanggil Anya. Oh iya Bi, sebentar ya. Anya mengambil HP-nya dan mengikuti langkah Fabian. Acara malam ini hanya dihadiri kerabat dekat, tetangga dan anak yatim yang mereka bawa ke rumah. Acaranya pun berjalan dengan lancar. Malam itu karena tidak bisa membendung keinginannya untuk bertemu dengan Fabian, Miska mencoba menelpon Fabian berkali-kali, tapi HP rahasianya sudah tidak aktif dan dia kembali menelpon ke nomor Fabian biasa. Setelah beberapa kali menelpon, akhirnya diangkat juga. Halo, dengan siapa? Bi, aku Miska. Mengetahui itu Miska, Fabian lantas naik ke lantai atas ke arah ruang kerjanya sambil memberi kodeannya untuk menelpon sebentar. Ada apa? Tanya Fabian singkat. Rasa-rasanya dia sudah tidak berminat lagi menjalani hubungan lagi dengan Miska. Aku merindukanmu Bi, kamu bisa nggak kesini menemuiku? Maaf Miska, sepertinya aku sudah tidak bisa lagi menjalin hubungan denganmu. Aku sangat mencintai keluargaku sekarang, dan aku sadar kekurangan Anya harusnya bisa kuterima. Jelas Fabian berapi-api. Apa? Kamu tega Bi? Kamu masih bisa bicara kayak gitu setelah apa yang kita lakukan bersama selama ini? Maaf Miska, mestinya kita kembali ke pasangan kita masing-masing. Aku sudah membuat keputusan sekarang, dan tolong jangan hubungi aku lagi. Fabian kemudian mematikan teleponnya, bersamaan dengan Anya membuka ruang kerja Fabian. Ngagetin aja sayang. Hehe, itu loh, udah pada mau pamit, turun yuk, ajak Anya dengan memegangi punggungnya. Memang semenjak hamil Anya sedikit ringkih. Mereka berdua pun menuruni tangga dan menuju ke ruang tamu di mana acara diadakan. Mereka berdua bergantian menyalami tamu undangan dan membagikan amplop berisi uang untuk anak yatim piatu dan para tetangganya juga. Akhirnya selesai juga ya, ungkap Fabian yang merebahkan badannya ke ranjang, tepat di samping istrinya yang sedang rebahan juga. Mama udah tidur? Anya menanyakan mertuanya karena setelah selesai acara, Bu Rita dan Fabian mengobrol di ruang TV. Udah masuk kamar kok, baru aja barengan sama aku kesini, jawabnya sambil mengelus perut buncit Anya. Tidur yuk, capek. Anya kemudian merubah posisi menjadi miring tapi membelakangi Fabian. Fabian pun memeluk istrinya dari belakang. Awalnya Anya memejamkan matanya, tapi kemudian butiran-butiran air mata mulai turun dari ujung matanya. Sebenarnya tadi ketika Fabian berbicara dengan Miska, dia tidak sengaja mendengarkannya. Hatinya kini hancur dan tak ada semangat lagi untuk sekadar melihat Fabian. Dia merasa sangat dikhianati mengetahui perselingkuhan suami yang sangat dia percaya itu. Hari-hari berikutnya Anya menahan sakit hatinya dan terus berusaha bersikap biasa saja setiap Fabian pulang kantor. Dia hanya menemani Fabian makan malam dan sesekali menemaninya mengobrol di ruang TV. Itu pun tidak lama. Selebihnya dia beralasan sudah mengantuk dan masuk ke kamarnya. Ketika Fabian meminta jatah padanya, dia selalu bilang sakit dan sakit, membuat Fabian sedikit kesal, tapi dia maklum dengan tingkah aneh suami istrinya.
Sayang, hari ini aku diundang makan malam sama rekan bisnis loh. Kamu mau ikut? Ajak Fabian ketika Anya selesai mandi. Aku nggak bisa sayang, takut lemes nanti di sana. Tahu sendiri kan kalau duduk kelamaan. Anya mencari alasan. Ya sudah, nanti pulang aku bawakan makanan ya. Fabian kemudian pamit dan meninggalkan Anya di kamarnya. Lihat nanti Bi pembalasanku. Aku nggak mau kamu main di belakangku lagi. Aku akan buat kamu terus jatuh cinta denganku lagi dan lagi, tegas Anya dalam hati. Dan kini bertekad sampai anaknya lahir, dia akan merebut hati Fabian seutuhnya dan tidak akan membiarkan Fabian berselingkuh lagi ataupun kembali ke Miska lagi. Akhirnya hari yang dinanti-nanti datang juga, yaitu kelahiran anak mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Sangat tampan seperti Fabian. Selang 2 hari, Miska yang melahirkan di International Hospital di Singapura. Anak mereka juga laki-laki. Fabian sangat bahagia dengan kelahiran putranya yang bakal mewarisi semua kekayaan keluarganya. Anya melahirkan di rumah sakit dengan semua fasilitas yang memadai. Walaupun dia melahirkan secara normal, tapi mertuanya tak membolehkannya terlalu banyak gerak dulu sehingga 3 hari dia hanya berkutat dengan bayinya. Ketika pulang ke rumah, Anya sementara ini tidak menggunakan jasa babysitter sampai usia anaknya 3 bulan. Karena setelah 3 bulan dia akan mulai bekerja lagi di perusahaan Fabian. Tapi bukan sebagai sekretaris, melainkan manajer marketing. Sambil mengasuh bayinya, Anya berusaha memperbaiki bentuk tubuhnya karena pasca hamil bentuk badannya jadi lebih berisi dan wajahnya bengkak. Sudah sayang, jangan dia diet, aku suka kamu apa adanya kok, ucap Fabian yang tahu Anya hanya makan buah, sayuran, dan vitamin saja. Daging makan, tapi memang khusus daging yang untuk diet. Hehe, enggak kok sayang, ini juga kan bagus untuk produksi ASI. Buktinya aku sampai bisa menyimpan banyak ASI di kulkas, jawabnya gamblang. Sebenarnya dia ingin menjawab dengan jawaban yang menyakitkan, tapi dia tidak mau Fabian malah tahu yang sebenarnya. Tepat setelah usia bayi Ryan 3 bulan, Anya menyewa babysitter dan dia membiasakan diri meninggalkan anak laki-lakinya itu ke kantor. Mama berangkat dulu ya sayang, jangan nakal ya sama sus, ucap Anya sambil berpamitan dengan Ryan. Pagi ini Anya berangkat bersama Fabian. Tak dipungkiri setelah 3 bulan melahirkan, bentuk tubuh Anya sangatlah bagus daripada sebelum hamil, membuat Fabian tidak sabar ingin bermain-main dengan istrinya itu. Fabian nampak lengket dengan Anya. Lambat laun, Anya mulai membuka hati lagi untuk Fabian. Sebelum hari ini tiba, hari di mana ternyata Miska kembali ke Jakarta dan mendatangi kantor Fabian.